Assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sudah share screen, kelihatan nggak? Ada seperti gambar ini apa? Bintang. Sudah, Pak. Oke, ini cara masuk pertamanya. Kalau kamu buka internet nanti, ya, namanya www World Wide Telescope, org web client, ya. Ini dia nih, ini di atas ini tuh, gitu ya. Jadi ini ada di internet. Jadi kamu nanti klik ini, ya, www World Wide itu. Nah, kamu nanti ceritakan WWT ini, ya, kamu ngambil salah satu boleh. Mau ngambil di Explore boleh, Guide Tour boleh, segala macam, silahkan. Gitu, ya. Jadi kamu sebelumnya, ini nggak perlu diinstal sih, dipelajari dulu. Jadi salah satu soal yang Bapak keluarkan nanti dari 4 soal adalah bagaimana kalian nanti calon-calon guru itu bisa menjelaskan kepada anak didik tanpa kita harus mengunjungi planetarium agar mereka paham mengenai alam semesta, ya, adanya di AAS World Wide Telescope WWT yang pelajaran kita kemarin terakhir, pertemuan ke-15. Mohon maaf, Pak, ada yang belum di ACC, Pak. Berarti Bapak stop share dulu. Ya, Bapak ulang lagi. Share screen. World Wide Telescope org web client, ya. Kita ulang lagi. Ya, oke, Bapak mulai start lagi ya. Firefox, share, not now. Nah, kamu cari yang namanya AAS World Wide Telescope, ya, web client. Jadi kamu catat itu, ya. Ada explore, ada guided tour, ada search, community, segala macam. Kamu nanti bisa milih mau solar system boleh, ya, mau guided tour boleh. Kamu ceritakan secara mendalam. Contoh, kita mau lihat solar system, ya, mau lihat misalnya ada Venus, gitu. Pokoknya bagaimana caranya kamu bisa mengajarkan kepada siswa kamu, ya, mengenai alam semesta itu melalui
yang disebut dengan web ini, World Wide Telescope (WWT), sebagai bagian daripada wahana jelajah angkasa, ya. Bisa juga explore kamu itu, ya, yang terkait dengan model mineral ini, misalnya, ya, survei yang disebut dengan apa nama digitize kayak survei, PLS survei, atau seperti ini, ya, silakan gitu. Atau bisa juga kamu melalui guided tour, ya, yang terkait dengan galaksi, ya, Seven Top Galaxy misalnya, ya, kamu ceritakan kepada siswa kamu. Nah, bagaimana kamu menelaah ini? Itu kamu tulis, nggak usah panjang-panjang, 1-2 I'm Michael paragraf. Bakich, Senior Editor of Astronomy Magazine. Welcome to this worldwide telescope tour brought to you by Astronomy Magazine and Microsoft. For this tour, I'll take you through 7 great galaxies. Amateur astronomers love galaxies. They're about the farthest objects we can see, and millions exist in lots of different shapes and combinations. Because most are faint, you'll need to observe under a dark sky to spot details in even the brightest. Our first target is the sky's most famous galaxy, the Andromeda Galaxy, also known as M31. On a clear night from a dark site, most observers can spot the object with just their eyes. No binoculars or telescope needed. M31 looks like a piece of our Milky Way that broke off and is lying to the side. Actually, the Andromeda Galaxy is a gigantic object that resembles the Milky Way. Both the Milky Way and the Andromeda Galaxy are spiral galaxies that contain some 400 billion stars. As we zoom in on one of M31's arms, we begin to see one of its superstar clusters, a group of hot blue stars which has formed only recently. Astronomers gave the Andromeda Galaxy its name because it lies in the constellation Andromeda, the Princess. According to legend, Andromeda was the princess rescued from the sea monster Cetus by the hero Perseus. In the nearby constellation Triangulum sits our second great galaxy, the Pinwheel Galaxy, also known as M33. Although the Pinwheel Galaxy puts out enough light to equal a naked-eye star, it's hard to see because it's so big. M33's light spreads out, and that gives it a low surface brightness. Like the Milky Way and the Andromeda Galaxy, the Pinwheel Galaxy is a spiral galaxy. In fact, just about all of the sky's most impressive galaxies are spirals. In this close-up shot, you can see star-forming areas in M33's arms. Such new stars are common in spiral galaxies. Now, let's head toward the Big Dipper. The Big Dipper is not a constellation, but rather part of the constellation Ursa Major, the Great Bear. Here, just above the Dipper's handle, sits M101, a beautiful spiral that lacks a common name. You'll need at least an 8-inch telescope to pull details out of this cosmic propeller because it covers an area 3/4 the size of the full moon. Just under the Dipper's handle is the small constellation Canes Venatici, the hunting dogs. And it's in Canes Venatici that you'll find another great galaxy, the Whirlpool Galaxy, or M51. Even through a small scope, the Whirlpool Galaxy won't disappoint you. Its tight spiral arms give it a surface brightness greater than larger galaxies. The bright knot just above M51 in this image is a smaller companion galaxy named NGC 5195. We head south for our next great galaxy. In Hydra, the water snake, the sky's largest constellation, sits the southern Whirlpool Galaxy, or M83. Many amateur astronomers rate M83 the finest barred spiral visible to northern observers. It's a barred spiral because its arms start not from the core, but from both ends of a luminous bar of stars and bright nebulosity. Be sure to observe M83 when it stands highest in the sky.
As we move back toward the north to Ursa Major, I'll point out a pair of galaxies that completes our Great Seven. Bode's Galaxy, M81, and the Cigar Galaxy, M82. Through a telescope eyepiece combination that gives a field of view of about 1 degree, you can spot both of these objects. Start increasing the magnification and center M81. Look for a really bright core, a less bright region around it, and faint spiral arms. Then move north about half a degree to spot M82, the only one of our 7 galaxies that's not a spiral. Astronomers classify M82 as a starburst galaxy, one where massive amounts of star formation is occurring. M81 and M82 give you a good way to compare galaxy surface brightnesses. Examine them both through your low-power eyepiece. Although they appear equally bright, M82 actually shines a magnitude and a half fainter. I hope you enjoyed this tour. Be sure to explore all of our current worldwide telescope astronomy tours and check back often because we'll be creating lots more. Baik ya, makin menarik kamu nanti bercerita, itu makin baik. Sehingga nanti para siswa itu senang gitu. Jadi sebelum mereka ke Taman Ismail Marzuki, planetarium, mereka juga sudah paham masalah-masalah yang terkait dengan alam semesta. Ada pertanyaan? Itu salah satu soal. Situ. Jadi kamu lihat dulu sebelumnya WWT itu apa. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada, Bapak lanjutkan. Ya. Yang kedua, kita lihat ada di channel YouTube Bapak, kalau perhatikan ya, yang mengenai materi tambahan. Bisa juga kemarin kamu lihat Bapak sudah share soal nomor 2 itu kemarin ada pada pukul 10.20 ya. Juli 2021 ya. Pukul 10.20 ada gambar apa tuh? Di grup. Bapak kirim apa itu? Elva, Bapak kirim apa tuh? Tidak bulat, tapi ada yang datar. Gitu. Kemudian bagaimana? Bapak kirim apa? Tanggal 9 Juli. Kirim apa, Elva? Elva ada? Foto orang kan? Ya, Foto orang ya, sama ya foto seorang pesawat. astronot ya. Astronot Iya. di luar angkasa di apa? Lokasi ISS, International Space Station. Ya. Tuh. Kalau bumi datar itu kita melihat planet-planet mengatakan hal itu. Kelihatan belum YouTube-nya? Udah, Pak. Sudah ya. Nah ini ya, orang sedang sholat. Pertanyaan Bapak adalah, pada saat astronot Malaysia itu berada di stasiun ISS luar angkasa, berapa derajat arah kiblat ke Mekah? Saya bisa jawab. Fendi? Saya bisa jawab.
Siapa di antara kalian bisa jawab? Apa tadi, Pak? Pada saat ya seorang astronot Malaysia sedang berada pada pada wahana ISS, satelit angkasa luar International Space Station, dia mau sholat Idul Adha tanggal 20 Juli 2021. Berapa arah kiblat yang kira-kira bisa dia laksanakan? Saya bisa jawab. 310,2 derajat bukan, Pak? Itu kan posisi kamu pada saat di Jakarta. Ini posisi dia kan di ISS, di ketinggian 435 km. Pendi bisa jawab? Makanya, ya kan? Kamu lihat, ya, silakan. Pendi bisa jawab? Oke, Bapak share screen lagi, ya. Nah, untuk itu, ya, karena dia berada pada posisi di atas, kita kan nggak tahu posisi lintang bujurnya. Nah, di channel Bapak itu ada slide terakhir itu, ya, yang Bapak jelaskan posisinya. Ah, ini. Tuh, ya. Pada slide ini, ya, Bapak share tadi anak kelas B juga sudah coba. Ini. Nah, kamu lihat di grup itu, ini adalah posisi ISS pada tanggal tersebut. ISS itu. Kalau Bapak zoom, kelihatan nggak? Yang merah ini, yang Bapak tunjuk. Kelihatan nggak? Yang kelihatan, Pak. Yang ISS ini, yang merah kelihatan kan? ISS Ini tiga Bapak, ya nih Bapak tunjuk ya. nih. Oke, itu berada pada, ya kan, Samudra Atlantik Utara. Dia berada posisi pada lintang utara dan bujur barat. Nah, kemarin yang kita pelajari kan lintang selatan, karena posisi kita di Jakarta apa di Tangerang atau di Bekasi. Posisi kita di sini nih, di Indonesia di sini nih tuh. Ya. Di sini nih Indonesia, lintang selatan dan bujur timur. Gitu. Sekarang bagaimana pada posisi ISS di sini? Dia ke Mekah nih, ada yang seperti bintang ini. Seperti apa corona ini, merah ini, ya. Arah kiblat ke sini. Tuh. Kiblat ke sini. Tapi posisinya di atas. Gitu. Ya. Nah, ditunjukkan lagi di sini, ya. Nah, ini lagi. Kalau kamu nanti untuk mencari posisi itu di stellarium, sehingga ini adalah koordinat Ka'bah, ya. Dan ini adalah koordinat lokasi SS pada tanggal 20 Juli 2021, hari Selasa, jam 7 pagi. Karena sholat Idul Adha kan subuh. Setelah subuh jam 7. Nah, inilah koordinat ini. Tapi kalau kamu misalkan tidak percaya dengan ini, ya, kamu cari di stellarium. Benar nggak sih? Posisi lintangnya adalah 39 derajat 59 menit LU, ya, yang tadi ada di peta yang satu, dan longitudenya atau bujurnya adalah 40 derajat 29 menit bujur barat, gitu. Nanti kalau sudah kamu benar posisi ini, kamu masukkan sini, ya. Sama seperti kemarin ya, kamu kerjakan 310,2 boleh, 310,1 boleh kemarin. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita buka stellarium supaya mendapatkan posisi ISS-nya, gitu ya. Stop share.
Kemudian kita kamu buka Stellarium kalau sudah yang punya install Stellarium. Ya. Jadi sebelumnya kamu sudah mengerjakan dulu kira-kira posisinya tuh pada tanggal itu pada lintang dan bujur berapa. Baru nanti kamu kerjakan di dalam soal. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau tidak saya lanjutkan ya, saya share lagi. Share screen. Sudah lihat Stellarium? Sudah belum? Sudah, Pak. Oke, sudah. Oke. Kalau kita lihat di absis, ya di bawah ini, yang garis mendatar, itu ada tanggal, ada jam, Mbak. Tapi ini kan posisi di kita, di Jakarta. Ya, posisi Bapak nih, 6 derajat, 10, 30 ya. Nanti dirubah. Posisinya itu dirubah, ya kan? Posisinya ini kita nanti dirubah ya pada saat dia berada posisi di mana pada tanggal itu ya. Ini adalah rubah, ini kita lihat di sini untuk perubahannya. Tapi kita rubah dulu nih di ground menjadi posisi di atmosfer. Nah, ini yang kelihatan di belahan bumi selatan ada beberapa bintang dan ada beberapa kayak semacam galaksi ya. Gitu. Nah, kita lihat di sini untuk melihat merubah tanggal di sini. Ada tulisan date, ya kan, garis miring time window. Nah, kelihatan kan? Date and time kan? Ganti 12 itu menjadi 20 posisinya. Ini ganti, ya kan, beda 5 jam dari Mekah. Ini 0. Oh, Pak. Ya. Maaf. Ya, siap. Untuk tulisan date sama time-nya itu nggak muncul. Jadi layar biasa aja gitu. Oh, Stellarium. Iya, nanti di Stellarium kamu itu nanti kamu ambil di sebelah kiri. Sebelah kiri. Ada tulisannya di sebelah kiri, ada location window, ada date time window. Aplikasinya ada kalau kamu buka di laptop. Ya. Ini sebelah kiri ini. Koordinat. Yang Bapak, kursor Bapak kelihatan nggak kursor? Kelihatan, Pak. Nah, ini ada tulisan di kiri itu. Ya, ada location, ada date. Nah, date and time itu di sini. Nih, di sini. Nih, kursor Bapak ini ada menunjukkan date and time. Penggantiannya itu ada date and time and Julian day. Gitu, ya. Ini berarti pada saat 0. Ganti 0 nih, ya. Jadi 0. 0, ya kan? Nah, itu akan mengganti sendiri dia di bawah. Ya, klik berarti posisinya tetap di situ, nggak bergerak. Ya, itu. Dah. Sekarang mau lihat beberapa search window. Misalnya kita mau lihat ISS, ya kan? Apa lihat dulu bintang dulu, Betelgeuse. Ini Betelgeuse posisinya ada di sini, tuh Betelgeuse ini. Kursor Bapak tuh. Kelihatan nggak? Ada matahari yang terang, sun. Kelihatan nggak nih? Kursor Bapak di Bapak tunjukkan. Kelihatan nggak? Kamu pakai HP kali ya? Nggak kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, ya. Terus Betelgeuse di tengah. Nah, harusnya nih,
kalau misalkan sudah mau cari yang ISS harusnya tadi sih Bapak nggak bisa nih. ISS ya. Nah, ini SS Jakarta. Ini posisinya. Ya. Fendi kelihatan Fendi? Mas Fendi kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Jadi yang ada seperti apa muncul dalam muncul itu adalah posisi ISS. Ya. Kemudian pada tanggal itu, jam itu, hari Selasa, seorang astronot Malaysia yang beragama Islam tadi akan melaksanakan sholat Idul Adha. Ya, nah berapa kira-kira lintang bujurnya? Kamu cari di sini. Ini ada nih, tuh, ada tertulis di apa? Ada Mas, tuh, ya. Kelihatan nggak angka-angkanya nih, Elvada? Elsa, kelihatan nggak? Priscilla? Saya nggak kelihatan, Pak. Hah? Di saya nggak kelihatan. Pakai laptop apa pakai HP? Pakai laptop, Pak. Kok nggak kelihatan? Garis ada catatan putih nggak kelihatan. ISS Jarya nggak kelihatan. ISS Jarya Nggak kelihatan, Pak. Saya foto Kelihatan, nih, Pak. Pak. nggak kelihatan juga. Nanti kalau kamu pakai Stellarium pasti akan muncul kelihatan, ya. Kalau nggak kelihatan di sini, kalau nggak kelihatan kenapa aja ya? Padahal harusnya kelihatan dong. Bentar. Di sini ada tulisannya di International Space Station, NORAD 25544, International Designator 1998067A. Fendi nggak kelihatan? Pakai laptop ya? Nah, yang tadi Bapak bikin di YouTube itu adalah nilai ini 319 ya sama 40 derajat. Yang 319 itu adalah bujur, plus 40 itu adalah lintang. Seperti itu. Ya, kamu dapatkan itu. Nah, itu yang nanti dimasukkan seperti kemarin kamu masukkan ke rumus tangan. Tangan K. Ya. Seperti itu. Ya. Di 319 derajat, 32 menit, 17,6 detik. Kemudian lintangnya 40 derajat, 06 menit, 41,7 detik. Ya. Ntar Bapak cek dulu apakah di HP kelihatan nggak? Nah itu kelihatan nih, Elvada kelihatan nih. Kirinya maksudnya Elvada kelihatan nggak? Garis yang ISS Jaryanya tulisannya. Masih enggak, Pak. Gelap gitu hitam. Oh, gelap hitam ya. Oh. Ya nanti Bapak ini deh, apa nanti you have been signed. Oke. Nanti di screenshot aja, Pak. Kirim ke grup. Ya oke. Ya saya kirim ntar.
Baik, kita kembali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalau nanti misalkan dari stellarium ini, ya, ini dia posisinya, itu kamu ambil aja yang sudah Bapak indikan juga. Ya, kalau ini kan apa namanya, lihat tuh, masih berubah lagi tanggal 12-nya. Ambil tanggal 20. Persis seperti yang tadi Bapak kasih tahu. Misalnya, ya. Misalkan di sini kamu ngambil apa untuk tanggal, kamu ganti ya. Kalau misalnya nggak ketemu juga, ambil aja yang dari apa, dari YouTube itu bisa juga sih, ya. Itu. Ya Bapak sudah berikan. Itu udah apa? Cuma tinggal nanti di apa, di cross check aja dengan hasil yang kamu dapatkan di stellarium. Mudah-mudahan nggak beda jauh. Udah kelihatan Bapak share screen-nya? Belum? Bapak sudah share screen belum? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Nah, sekarang itu soal yang kedua aja dulu. Yang kedua ini ambil aja nih, yang ini. Kelihatan ya? Untuk Ka'bah kan tetap kamu sudah punya 21 derajat 25 menit lintang utara. Dan untuk yang apa, bujurnya 39 derajat 50 menit bujur timur. Kelihatan nggak yang slide Bapak nih? Kelihatan, Pak. Oke ya, kelihatan ini. Ini aja ambil. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini, ya. Nah, tapi ingatkan nanti perhatikan bukan 360 karena posisinya kalau kita lihat di apa? Di peta ya, di peta ini. Nah, ini kan berada di sini. Ya. Kalau 360 itu kita nanti setelah dapat pada posisi kita di Jakarta. Ya, dia dari utara ke sini. Nah, ini posisi di sini dia kuadran keempat. Yang dipakai mungkin antara 180 yang sini. 180 yang dari utara sampai ke sini barat sampai selatan gitu. 190 seperti ini. Karena posisinya di sini itu. Ya, dari 0 derajat ini 0 derajat. 0 derajat 180 sini. Gitu. 90 sini. Oke ya. Kemudian kemudian kita coba lihat ini. Google apa namanya? www. Nah, kalau yang untuk apa? Untuk worldwide teleskop seperti ini, ya, kamu nanti milih salah satu aja, ya. Sudah Bapak jelaskan kan? Yang worldwide teleskop tadi, sudah kan? Jadi jangan semuanya diambil. Kamu buat contoh model misalnya tata surya kayak gitu, ya. Atau tadi misalnya nebula. Ini ada semua di sini nanti. Mengeksplor ada. Ya, communities ada, search ada, view ada, setting ada. Nanti kamu pelajari di sini. Itu memang harus pakai laptop sih enaknya.
Ya, misalnya seperti ini constellation nih. Constellation. Constellation. Misalnya ada Aries. Yes. Ya, di daerah-daerahnya seperti ini. Nanti kamu foto, ya, Aquarius. Sebelah sini. Ya. Nah, untuk soal ketiga, ya, soal ketiga kamu bisa perhatikan itu adalah mengenai yang Bapak pernah kirim ke kamu juga, kalian itu adalah tabrakan atau collision antara Bima Sakti dengan Andromeda, ya. Jadi di sini ada, saya kirim lagi ini dari B juga, ya, di grup tuh, ya kan, artist rendition of our Milky Way galaxy colliding, ya, colliding with the neighboring Andromeda galaxy, ya. Nah, itu jadi nanti kira-kira misalnya sometime in the far distant future, about 4 million years from now, our Milky Way galaxy will collide with the neighboring Andromeda galaxy, as illustrated in this artist rendition. Nah, kayak gitu. Jadi kalau nanti misalkan apa? Untuk menjawab ini, kalian harus juga melihat dari 7 catatan. Di sini tuh ada, ya kan, di dalam grup Bapak kirim terkait itu, ya. Coba bacakan, Fendi, ada we recommended apa saja. Yang mana Pak? Maaf Pak. Di grup, di WA grup coba lihat. Yang artist rendition of Ya, our ya. Milky Way. Di bawahnya lagi Bapak kirim we recommended. Ada lagi di bawahnya lagi. Oh, benar Pak. Iya, di HP Milky Way. Oh, Milky Way Andromeda collision on course in 4 million years. Years. Kamu nanti cari tuh Mas. Ya, coba di Google dicari tulisan ini ada di mana? Ada tuh. Kemudian ada Hubble Image Show Distant Galaxy Colliding. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu mau lihat di Google, tinggal dibuka. Misalnya, ya, mainkan di Google, Firefox. Ya.
Ya, share screen. Ini tulis saja di sini www.google ya com visit. Nah, kamu ketik misalnya tulisan itu Milky Way Andromeda ya. Milky Way Andromeda collision on course ya kan, in 4 billion years gitu ya. Nah, udah. Kalau misalkan ada Milky Way ini, kamu cari Milky Way Andromeda Galaxy Collision Simulated Video, kamu cari itu ya kan. Kalau mau lihat itunya di rank Skytech Daily juga bisa di tulisannya. Kamu cuplik apa yang kamu ambil dari sini itu loh ya, keterangannya kamu tulis, jangan terlalu banyak gitu ya. Jadi beberapa nanti bisa kelihatan ini tuh ya. Here about the prediction of the Milky Way colliding with the Andromeda. In 2012, NASA astronomers announced that they could predict with certainty the next major cosmic event to affect our solar system, the titanic collision of our galaxy with the neighboring Andromeda galaxy. Actual collisions between stars are rare, as so much of a galaxy is empty space. And collisions between galaxies take hundreds of millions of years to complete and are driven by the effect of gravity. Our galaxy, the Milky Way, is falling towards the Andromeda galaxy. In about 4 billion years, these galaxies will collide. What will this be like? For one thing, the stars themselves won't collide. They're too sparsely distributed. The galaxies will splash together, flinging some stars out in the process. Eventually, in about 6 billion years, hancur atau these gabung galaxies atau will gimana. merge. The combined system will settle down, perhaps resembling an elliptical galaxy. At that time, the Andromeda galaxy will appear as large in the sky as either of the Magellanic Clouds do today. Paham ya? Paham nggak? Bahannya dari sini nanti penjelasannya. I love looking at the night sky. It's not just planets and stars, it's also satellites that we've put up there. And orbiting the Earth right now is the Hubble Space Telescope. And it's made what I think is one of the most profound, beautiful, and exciting images I've ever seen in astronomy. What it says to me is how distant galaxies are warped and stretched into thin arcs. It sheds light on one of the strangest invisible aspects of the universe, dark matter. And with my research, I'm on a journey to discover where the dark matter is in the universe and how it shaped galaxies like our Milky Way. Here are lots of distant galaxies, but one of them looks much brighter. Why is it brighter? It's because of the effect of another closer galaxy. Here is a faraway galaxy. Here's us, and let's put a galaxy in the foreground.
This foreground galaxy, like all matter in the universe, is warping the space around it, so it distorts our view of the background galaxy, making it seem bigger and brighter. Paham ya? Itu soal nomor 3. Ya. Nah, poin yang terakhir adalah kemarin Bapak sudah jelaskan atau Bapak ngirim juga ke kamu, ke A, itu ada terkait dengan mundur awal waktu subuh. Ya, ada tuh. Muhammadiyah minta warga teresah soal beda imsakiyah 8 menit. Nah, bagaimana cara kamu sebagai seorang guru atau nanti kalau kamu bertetangga menjelaskan kepada masyarakat sekitar kamu berdasarkan kajian-kajian yang sudah kita pelajari dengan adanya gerakan dari matahari, bulan, segala macam, dan surat yang di surat Yasin atau surat Al-Baqarah yang masing-masing pada garis edarnya, kemudian juga waktu dan siang dan malam tidak bisa bersamaan, tapi dia bergiliran segala macam. Gitu. Nah, kamu sebagai seorang guru harus bisa menjelaskan kepada tetangga kamu, ya, bagaimana dengan adanya pemunduran waktu subuh itu, apakah juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan dan kemudian juga yang biasanya kita pada saat kita imsak tapi mereka sudah sholat subuh duluan seperti itu, tapi tidak menimbulkan gejolak atau polemik. Gitu. Paham ya? Ada pertanyaan? Jadi ada 4 soalnya ya. Ada mau bertanya silakan. Alida Tasa, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ya, paham ya. Jadi ada 4 soal, saya kira, dan bisa kamu jawab pada saat mulai start jam 8.40 tanggal sampai jam kalau nggak salah 1 jam 30 menit lah. Ya, jadi kamu udah nyiapin dulu tuh bahannya sekarang kira-kira buat apa? Buat kertas coret-coretan segala macam. Kalau tidak pertanyaan, Bapak akhiri sampai di sini jam 11.40. Sudah? Bapak bisa akhiri ya? Ada pertanyaan? Anissa, ada pertanyaan? Enggak? Mungkin, Pak. Tidak, Pak. Ya, baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.